setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Engkau setia, Tuhan. Yesus, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Persekutuan Kemitraan. Kita ada lagi dalam Persekutuan Kemitraan Jemaat Immanuel Ternate, Senin 17 Agustus 2020. Mari berdoa. Dalam kerendahan hati kami mensyukuri berkat-Mu atas hidup kami yang terus kami nikmati sampai saat ini dalam memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-75. Kami ada lagi dalam persekutuan kemitraan Jemaat Immanuel Ternate, maka di dalamnya kami beribadah. Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah kemitraan. Firman Tuhan yang hendak dibacakan, diaktakan, biarlah juga termeterai dalam seluruh akta hidup kami sebagai perempuan dan laki-laki gereja. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Amsal 28 ayat 1-5, bacaan di ibadah kemitraan kita saat ini. Saya bacakan untuk kita sekalian. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberikan makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Persekutuan laki-laki dan perempuan gereja yang terberkati dan yang mengasihi Yesus Kristus. Salah satu perangkat penting untuk menjalankan suatu pemerintahan adalah aturan main atau hukum yang jelas dan adil. Untuk menerapkan hukum yang mengatur segala sesuatu pada tempatnya, dibutuhkan orang yang takut akan Tuhan, tak mencari kepentingan diri sendiri, dan berdedikasi tinggi terhadap kesejahteraan rakyat. Pasal 28 bacaan kita ini berbicara mengenai pentingnya hukum dan pengelolaannya, baik dalam tingkatan suatu negara maupun dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil. Yang menarik adalah menggunakan kata Torah dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan hukum. Ini berarti hukum yang berasal dari Tuhan sendiri, bukan semata-mata buatan manusia. Hukum dari Tuhan mencerminkan karakter Tuhan, bersifat kekal dan pasti adil. Penerapan hukum tersebut secara benar, baik dalam lingkup personal, komunitas, dan bangsa akan membawa kepada ketertiban dan kesejahteraan hidup bersama. Persekutuan laki-laki dan perempuan gereja yang terberkati, persoalan yang diangkat oleh Amsal adalah pribadi di balik penerapan hukum tersebut. Pribadi yang jahat mengakibatkan rakyat tertindas. Biasanya pribadi jahat berpihak pada orang kaya sehingga membelokkan hukum untuk kepentingan segelintir orang saja. Tetapi Amsal ini mengingatkan juga bahwa orang miskin pun bisa saja menjadi pelaku-pelaku curang dari hukum. Ini bukan sekedar masalah situasional miskin kaya, melainkan masalah teologi moral dalam menyikapi hidup. Amsal juga mengingatkan bahwa upaya jahat tidak akan membawakan hasil yang permanen. Karena di dalam kedaulatan Tuhan, justru orang-orang yang mempertahankan kejujuran dan kebenaran yang akan menikmati hidup ini. Nasihat Amsal bagi kita adalah takut akan Tuhan dan tegakkanlah hukum. Jangan menyerah atau kompromi bila kelihatannya semua orang di sekeliling kita bersikap liar serta memutarbalikkan kebenaran. Karena pada akhirnya pelaku-pelaku kebenaranlah yang akan dihormati. Dan kepemimpinan mereka lah yang akan menyelamatkan bangsa. Persekutuan laki-laki dan perempuan gereja, Allah adalah hakim yang tidak hanya memutuskan perkara dengan adil, tetapi juga hakim yang membela orang benar dan menolak orang fasik. Dalam bacaan kita selanjutnya ayat 8 mengatakan bahwa Allah akan membuat orang fasik memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang. Pada akhirnya Allah memberikan hartanya kepada orang benar dan mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Ini jelas terlihat dalam kitab Ester di mana Haman, orang Agag yang sangat kaya, merupakan seteru orang Yahudi. Ia berniat menghancurkan seluruh suku orang Yahudi.
Akhirnya Allah memberikan hartanya kepada Ester. Jadi orang fasik akan jatuh ke lubangnya sendiri. Sedangkan orang yang tidak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Jadi orang fasik akan menerima ganjaran atas kefasikan mereka. Walaupun hidup mereka terlihat makmur dan bahagia, tetapi kita harus melihat dengan iman bahwa hidup mereka sedang menuju pada kehancuran. Laki-laki dan perempuan gereja yang terberkati sebagai warga negara Indonesia, kita bersyukur bahwa hari ini 75 tahun Indonesia merdeka. 17 Agustus 1945 kita hidup sebagai bangsa yang telah merdeka. Namun pertanyaannya adalah apakah kita benar telah merdeka? Pertanyaan ini patut direnungkan ketika bangsa kita Indonesia sementara menghadapi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Orang yang miskin rohani dan miskin jasmani semakin meningkat. Kejahatan seksual, kejahatan sosial, kejahatan ekonomi, kejahatan media, kejahatan atas nama agama dan lainnya dilakukan secara sadar oleh para penguasa maupun masyarakat masih sangat terasa. Pandemi COVID-19 dan berbagai bencana masih sangat terasa. Dan juga semakin terpuruk situasi masyarakat secara etik, moral, dan sosioekonomi. Sehingga kemerdekaan hanyalah suatu seremonial. Kemerdekaan tidak memberikan rasa aman dan rasa damai. Bagaimana kita memahami karya keselamatan Allah dalam kemerdekaan bangsa Indonesia selama ini? Bagaimana kita memahami karya Allah dalam setiap peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bangsa ini? Pertanyaan-pertanyaan yang mewajibkan kita sebagai orang percaya untuk bertindak cerdas, mengisi kemerdekaan supaya keadilan dan kesejahteraan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Memang telah banyak upaya dilakukan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi kebutuhan mendasar dan sangat mendesak sebagai orang percaya adalah harus terus mencari Tuhan. Supaya mengerti segala sesuatu. Mencari Tuhan merupakan tindakan cerdas. Ketika seluruh waktu orang percaya terpakai habis untuk mencari Tuhan. Melalui setia berdoa, beribadah, membaca Alkitab. Setia berkata benar, setia berbuat benar, setia berbuat kasih kepada sesama. Maka dengan demikian Tuhan akan membuat hidup orang percaya mengerti segala sesuatu dengan sadar menjalani hidup. Oleh sebab itu, teruslah kita mencari Tuhan supaya kita hidup. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetaplah menjadi laki-laki dan perempuan gereja yang terus mencari Tuhan. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji terus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu
Terima kasih Bapa atas berkat yang Engkau berikan untuk kami setiap waktu. Untuk itu, ajarilah kami untuk selalu dan selalu mensyukuri semuanya Bapa. Amin. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Saatnya kita ada dalam syafaat, mari berdoa. Dalam perlindungan-Mu, dalam kebaikan-Mu, dalam kasih cinta, kami mensyukuri semua karya-karya yang terus Engkau buat. Di tengah-tengah persekutuan kemitraan, tapi juga syukur HUT Republik Indonesia ke-75 sebagai keluarga besar Jemaat Immanuel Ternate lewat persekutuan saat ini, kami melantunkan syukur hanya kepada Engkau Allah kehidupan yang menitipkan bangsa ini untuk kami menjadi bagian di dalamnya. Kami bersyukur untuk persekutuan yang mengingatkan kami bagaimana peran kami sebagai laki-laki dan perempuan gereja sebagai pribadi, keluarga, orang tua, persekutuan jemaat dan persekutuan bangsa untuk terus mencari Tuhan di tengah-tengah kemelut hidup kami. Agar kami akan menunjukkan kualitas hidup sebagai warga bangsa, warga gereja, warga kerajaan Allah yang terus menerapkan kasih, keadilan, hukum yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa dan semua kami berdoa menyerahkan totalitas kehidupan kami sebagai laki-laki dan perempuan gereja yang menunaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang terberkati di tengah-tengah keluarga, suami dan istri, di tengah-tengah tanggung jawab kami sebagai mama dan papa bagi anak-anak, tanggung jawab kami sebagai keluarga-keluarga Kristen yang menjaga keutuhan hidup rumah tangga, sebagai laki-laki dan perempuan gereja yang menunaikan panggilan-panggilan hidup untuk mencari nafkah di luar rumah tangga kami, di daerah ini bahkan pun di luar daerah Ternate. Apapun gumulan, tanggung jawab, pekerjaan yang kami tunaikan, kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami. Keluarga-keluarga rumah tangga kami yang bersama, yang berjauhan terpisah di kota Ternate ini, Tuhan memberkati. Anak-anak titipan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga, biarlah pertumbuhan hidup masa depan Tuhan berkati, yang terbaik Tuhan siapkan. Kehidupan kami di kota ini berbaur dengan semua orang, saudara-saudara yang tidak seiman. Biarlah kami tetap menjadi lilin yang memberikan cahaya. Kebagian kami di tengah-tengah jemaat ini sebagai laki-laki dan perempuan gereja, kami pun menopang doa untuk pelayanan Jemaat Immanuel Ternate. Biarlah seluruh rangkaian pelayanan yang terus dibuat, diupayakan secara digital, tapi juga pelayanan-pelayanan lainnya, Tuhan memberkati. Kiranya kami semua turut serta mengambil bagian
untuk mensupport seluruh misi pelayanan Tuhan yang terjadi lewat penyebaran misi di tengah-tengah jemaat Immanuel Ternate. Kami berdoa, memohon Tuhan memberkati ekonomi keluarga kami. Kami punya kekurangan, kami punya keterbatasan, bahkan pun juga kelebihan-kelebihan dari segala pendapatan kami. Kami serahkan supaya semua yang kami dapatkan daripada Tuhan, kami olah dengan penuh hikmat, kami atur untuk kebutuhan hidup kami, tapi juga bisa menjadi bagian berkat untuk pelayanan bagi sesama. Biarlah seluruh hidup kami, kecemasan-kecemasan, kekhawatiran Tuhan, biarlah Engkau patahkan, supaya kami menjadi orang-orang yang terus bersyukur, terus berterima kasih dan mengandalkan Tuhan. Ini doa syukur kami di hari kemerdekaan bersama kemitraan. Jadilah menurut kehendak Tuhan, biarlah akta hidup kami diberkati dengan berkat surgawi-Mu. Kiranya Engkau damai sejahtera Allah menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua sebagai laki-laki dan perempuan gereja dalam komitmen dan peran kami sebagai orang-orang yang hidup di tengah keluarga, jemaat, masyarakat, hari ini, esok, sampai Tuhan datang kembali. Amin.